Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kawal Sehat. Sehat kotaku, Baiman Banuaku. Hari ini masih bersama Ulun Muhammad Ridwan Sari, salah satu tenaga promotor kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tepatnya di Puskesmas Sungai Bilu. Kita kembali lagi di salah satu episode diskusi bersama tenaga kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Hari ini Ulun membawa dua orang kawan Ulun yang berasal dari salah satu unit yang ada di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Unitnya dinamakan ialah P, S, sama C. Lain PlayStation kawan-kawan lah. Nah, jadi supaya lebih kenal, lebih tahunya terkait dengan PSC itu sendiri, mungkin bisa kawal Ulun langsung nanti menjelaskan. Tapi sebelum itu, biar kawal sehat berataan, buhan pian biar kenal dengan kawan Ulun nih, langsung saja Sidin memperkenalkan diri dulu. Silakan kawan Ulun dari PSC tadi. Ya, terima kasih Mas Rida. Perkenalkan, kami dari Public Safety Center 119 Kota Banjarmasin atau yang lebih dikenal PSC 119. Nah, di sini Ulun bersama kawan Ulun. Jadi perkenalkan, nama Ulun Yonanda Cesar Febri Pamungkas. Dan kawan Ulun Ahmad Sarip. Oke. Nggih. Nah, itu Kak Rida perkenalan dari kami. Siapa nama tadi? Yonanda. Nggih. Oh, Yonanda sama Sarip. Sarip Oh, panggilannya. Bapak Sarip lah. Nggih. Mas Sarip mungkin panggilannya. Nggih, pian dari PSC ya. 119. PSC singkatan dari tadi Public Safety Center. Public Safety Center. Nah, jadi kawal sehat berataan PSC itu singkatan dari Public Safety Center, bukan PlayStation konsol lah. Nah, ada yang merasa nih kawal sehat singkatan PSC ini PlayStation, tapi itu salah. Yang sebenarnya adalah Public Safety Center. Nah, PSC sendiri di bawah langsung dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ya, Mas Nanda? Betul, langsung Mas. Dari Kementerian Kesehatan langsung diwadahi di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Di Dinas Kesehatan Kota Siap. Banjarmasin. Nggih. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa Mas Syarif atau Mas Nanda menjelaskan ke kawal sehat nih. Mungkin kawal sehat yang menonton video kita nanti bertanya-tanya, PSC ini apa sih sebenarnya? Oh, nggih, siap. Mungkin kami berbagi sedikit-sedikit nanti sama Mas Arif lah. Lanjut Jadi dulu ulun aja, Mas. dasarnya dulu Mas, untuk PSC sendiri itu sebenarnya ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang apa sih PSC itu? Apa sih makhluknya PSC itu? Iya. Nah, mungkin PSC itu yaitu adalah berupa unit kerja yang bergerak di bidang kegawat daruratan. Jadi kita ini mewadahi dan memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat. Bagi masyarakat umum khususnya Kota Banjarmasin, kita selenggarakan 24 jam selama sehari bergantian dengan tim-tim yang lain. Nah, jadi PSC ini bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT yang dari Peraturan Kementerian Kesehatan tadi, berfasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma kegawat daruratan yang ada dalam call center 119. Jadi bagi warga Banjarmasin khususnya bisa menghubungi kami di call center, cukup dengan menekan di ponselnya 119, itu bebas pulsa semua operator, nanti akan terhubung dengan sistem pusat yang mengaturnya, nanti ditanya apakah kendalanya atau apa, itu baru kita tangani. Terus untuk hotline-nya langsung, WA-nya itu nomornya 0811 5033 119. Nah, jadi itu bisa diakses di Banjarmasin. Kalau untuk yang call center 119 tadi, di setiap kota dan kabupaten se-Indonesia sudah bisa kita aktifkan. Apabila PSC setempat sudah terintegrasi dengan sistem pusat. Nggih, mungkin sisanya nanti ditambahkan Kak Sarip. Silakan Kak. Langsung aja, Mas. Nggih, kan Kak. Apa ini? Mau tahu apa? Terkait dengan PSC sendiri, tadi kan Mas Nanda sudah menjelaskan bahwa PSC sendiri adalah salah satu unit yang dibawahi oleh oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dan bahkan ranah atau payung hukumnya sangat jelas ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan kegawat daruratan. Oh ya, dan juga tadi Mas Nanda menjelaskan bahwa PSC sendiri dapat diakses di seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Indonesia ya. Berarti PSC otomatis sudah ada di semua kabupaten kota. Iya, hampir semua kabupaten sudah ada. Oh, sudah ada PSC-nya. Sudah berjalan. Kalau Banjarmasin sendiri berdirinya sejak kapan? Kalau Apa sejak peraturan tuh ada 2016 atau baru saja PSC ini dijalankan? Soalnya kan biasanya peraturan tuh perlu implementasi dijalankan dulu dari pusat, mungkin baru ke kabupaten kota. Oke, kalau PSC Banjarmasin sendiri sebenarnya saat peraturan ada tidak berapa lama langsung dibentuk dengan tim
yang dicabut dari mungkin dari setiap Dari- unit kerja. oh, dari Oke, puskesmas ya? betul. Oh, dulu, yo. Untuk kita sendiri yang fokus bergerak memangnya itu dari 2019 Kak Sarip lah. November. November 2019 itu sudah aktif murni PSC, orangnya PSC aja, tidak cabutan dari puskes-puskes lain. Yang khusus ya dari Ya, mungkin dari dinas kesehatan. kesehatan membawahi PSC secara langsung, oke. mungkin kalau sedikit Kananda sama Kak Sarip. Kalau secara struktur organisasi seperti apa sih PSC ini? Kalau secara struktur organisasinya? Lanjut aja Mas Yan. Kalau struktur organisasi itu kita langsung pelindungnya itu dari wali kota Kak, wali kota, terus kepala dinas kesehatan langsung turun ke ketua PSC. Oh, ketua PSC. Jadi langsung dari dinas langsung ke PSC. Jadi tidak ada alur-alur bagian lainnya. Jadi langsung Kalau strukturnya pelindungnya Wali Bapak kota, Wali nggih. sendiri, kemudian kepala dinas, dinas langsung ke langsung ketua unit PSC-nya. PSC. nggih. Oh, seperti itu. Siap. Sedikit lagi Kak, terkait PSC sendiri Kak, tadi sudah Kananda juga sebutkan bahwa ini salah satu unit pelayanan ya terkait dengan kegawat daruratan. Nah sebenarnya kegawat daruratan seperti apa sih yang dimaksud oleh PSC sendiri? Nggih, Mas Sarip. Itu sih ada 5 sih kalau dari kami, itu kecelakaan lalu lintas itu kan masuk. Kecelakaan lalu lintas, Yang kedua kecelakaan kerja, masuk juga ya Kak, masuk kecelakaan kerja, terus penjemputan pasien rujukan dari rumah. Wah, penjemputan pasien rujukan dari rumah ke pasien rumah ke sakit. fasilitas Pasien yang lanjutan ya. Iya, siap. Terus adanya terjadi kebakaran atau seseorang luka bakar, itu Juga bisa. masuk Iya, dalam siap. pelayanan PSC. Oh. siap. Terus bencana alam yang terduga seperti banjir, Oh, yang kayak kemarin di tahun 2021 ya. Awal. Salah satu toko yang roboh, iya termasuk juga. Yang kemarin yang kejadian di Gambut. Iya, betul. Oh iya. Itu salah satu bentuk kegiatan dari PSC itu Betul. sendiri. Jadi masyarakat nih, kalau misalnya masyarakat umum ingin mendapatkan layanan dari PSC sendiri, bagaimana sih Kak alur yang harus mereka tempuh untuk mendapatkan pelayanan PSC itu sendiri? Oke, mungkin saya menambahkan yang tadi Mas dari kegawat daruratan itu sebenarnya PSC ini kan pelayanan kegawat daruratan pra rumah sakit. Jadi segala sesuatu kegawat daruratan terutama medis itu ranahnya PSC dulu. Apabila kita bisa tangani, kita tangani, dan apabila memang perlu tindakan lanjut baru kita bawa ke vaskes lanjutan bertingkatnya. Nah, jadi bagaimana warga tadi bisa mau PSC tadi bisa menghubungi tekan 119 Iya, bisa atau nomor melalui WA, ya. nggih, telepon langsung. Mungkin nanti WA-nya bisa dicantumkan Bisa mungkin ditulis oleh di bawah tim sini ya, ya. ditulis Nggih. di Habis itu kalau memang lokasinya berdekatan dengan kami kebetulan berada di Jalan Pekauman, tepat di sebelah Puskesmas Pekauman, Pekauman. ya, Siap, itu ada pelangnya besar, Public Safety Center 119. ya. Jadi kalau misalkan masyarakat umum ingin mendapatkan layanan secara gratis ya dia Siap, dari gratis. PSC bisa menghubungi baik itu nomor Call pusat center, call center 119 atau Nomor nomor lokalnya, WA ya. nomor WA dari petugasnya secara Siap. langsung ya itu ya. Nggih. Nah, kemudian adakah syarat selain itu Kak untuk mendapatkan layanannya? Oh ya, mungkin sesuai SOP-nya Mas. PSC ini adalah untuk kegawat daruratan. Jadi kita Iya. dibekali dengan tenaga ahlinya di bidang kegawat daruratan juga. Mungkin sudah ada mengikuti basic cardiac lab support, BTCLS, ada yang ACLS juga beberapa orang. Terus di PSC ini ada tenaga perawat, bidan, dan driver ambulan terlatih. Nah, jadi sudah ada bidang-bidangnya itu. Jadi apabila warga ingin memerlukan Mendapatkan PSC pelayanan ya. nah, jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi kita ini kegawat daruratan Kak. Jadi kegawat daruratan misal di rumah ada orang pingsan, kita tidak tahu bisa mau PSC, kita antar ke rumah sakit misalnya. Terus, nah PSC ini adalah ambulan gawat darurat. Jadi tidak semua maksudnya semua yang harus kita tolong itu ada kriterianya kayak gitu. Nah, karena kan ambulan itu ada 3 dasarnya: ambulan gawat darurat, ambulan transport, sama ambulan jenazah. Nah, jadi kalau Baru tahu misalnya sekarang. kalau misalnya pasiennya sudah kita antar ke rumah sakit nih, terus Iya. mau pulang minta antar kita lagi itu tidak bisa Itu karena di luar dari di luar kegawat SOP-nya, daruratan ya. betul. Oh, karena kan tadi kategorinya gawat Gawat darurat, ya. Oh, Jadi iya. dari rumah sakit kan bisa menyediakan ambulannya sendiri, Iya. bisa. Terus misalnya yang mohon maaf apabila ada yang keluarganya meninggal atau apa meminta tolong bantuan ke PSC itu tidak bisa kayak juga. Iya. tidak termasuk kalah. Bukan termasuk Nggih, juga. karena ambulannya bukan ambulan jenazah. Nggih. Nanti bisa aja sih kita bantu mengarahkan ke rekan-rekan emergensi yang Mungkin lain. kedepannya. Nggih, Oh, mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya Nggih. terjadi Mas Yan. Mungkin itu sih yang agak sering
orang masyarakat awam kan taunya ambulan satu Ya, buat semua. sebenarnya ada klasifikasinya ya, Betul, ada ambulan oke. ini dan Betul. dan PSC sendiri mempunyai ambulan terkait dengan kegawat Kegawat daruratan daruratan. saja, Nah, siap. ini kan PSC sudah berjalan mungkin kurang lebih hampir berapa tahun? Tiga Tiga tahun ya. lebih, nggih, siap. Mungkin sedikit boleh Mas Nanda atau Mas Arif membagikan pengalaman nih selama jadi anggota PSC. Mungkin apakah hal yang paling unik kah pada saat PSC? Apalagi nomor kalian ini kan 119 itu siap. sama dengan salah satu nomor pusat yaitu terkait dengan vaksinasi. Betul. Makanya kemarin ini nomor PSC sama. Apakah terjadi kendala apalagi waktu vaksin kemarin dan juga sedikit pengalaman Bu Pian pada saat melakukan pelayanan terkait dengan PSC itu sendiri. Boleh silakan berbagi ceritanya. Nanti aja Mas. Biar Nah, ya, mengedukasi bagi-bagi kawal kita sehat kita kawan-kawan, bertahan iya. ya, bahwa bahwa pelayanan PSC itu sebenarnya ini loh. Iya. Lanjut Betul. aja ya. Jadi kalau yang membahas yang nomor kita sama, memang itu sama-sama dari Kemenkes Mas, Iya. dari 119. Cuman kan ada extensionnya. Jadi saat kita menekan call center 119 itu nanti masuk operator apa Kak? Kalau 0 kegawat Untuk daruratan. melanjutkan, ini tekan 1. Terus untuk informasi kegawat daruratan tekan 0. ini ya gitu ya. Nah, ada lagi terus yang terakhir itu tekan 9 untuk info vaksin dan COVID. Nah, jadi mungkin warga kita tuh apa yang terdengar pertama itu langsung dipencet. Ya, nah, jadi tetap kita bantu arahkan Mas. Di luar itu juga mungkin banyak nih yang unik-uniknya kayak menelpon itu ke kita, mungkin dia bingung suatu saat misalnya, Pak ini ada ular misalnya kayak ini, atau Itu bisa bantuan PSC. kita bisa mengarahkan, jadi nanti bisa nelpon ke kita hubungkan ke petugas damkar kota, karena kan kita satu wadah nih dengan teman-teman damkar, BPBD, kita saling terintegrasi juga. Kalau memang warga tidak tahu menghubungi ke PSC, akhirnya kita lah yang membantu meneruskan ke rekan-rekan. Karena mungkin masyarakat taunya nomor PSC ya. Betul. Nah, jadi otomatis apa yang mereka tahu menghubungi kalian semua, Iya, dikira ada mungkin pawanga mungkin di PSC dan lain sebagainya, Iya, mungkin akhirnya bisa menghubungi. iya. Selain itu Kak, mungkin ada pengalaman yang mungkin agar bisa memahamkan kawal sehat beratan kita di sini Kayak gimana? terkait dengan pelayanan Pian. Bahwa pelayanan PSC itu ini loh, kalau misalkan pelayanan yang Puan Pian inginkan ini bukan di ranah kami, tapi di ranah dinas lain, seperti itu. Oh gitu. Mungkin kayak misalnya apa ya? Pak. Apa? Saking banyak nih bingung nih kayaknya. Soalnya udah berjalan udah sangat Iya, udah udah cukup lama, lama, iya. apalagi Bu Pian pasti sudah penuh dengan pengalaman. Apakah waktu kejadian pada saat di lapangan seperti apa? Boleh Mungkin di-sharing ini ke- sih, kalau memang kan kita biasanya menangani kecelakaan ya paling Iya. umumnya. Misalnya Iya. memang kalau perlu tindakan atau apa, kita lihat dulu sejauh mana sih lukanya ini. Kan iya. memang ada grade-grade-nya yang tidak boleh kita lakukan sendiri. Iya. Misal terjadi kecelakaan, robek, ternyata robeknya ini sudah tembus kelihatan tulang atau tendonnya atau apanya, kan kita harus koordinasikan Iya. dengan dokter spesialis di Iya. bidangnya, mungkin bedah ortopedi atau apa. Nah, warga itu kan kadang Langsung bapak. langsung aja nih Mas minta tolong menjahitkan. Jadi bisa luka nih tolong jahitkan. Kita kan ada prosedurnya Mas. Iya. Mungkin yang sering mungkin orang kelahi, luka tusuk atau luka sabetan, minta tolong jahitkan di sini. Kita kan tidak bisa, harus ada prosedurnya, mungkin dari pihak kepolisian ada visum atau apa. Nah, itu kita tidak bisa ke situ. Bisa kita arahkan atau kita rujuk ke vaskes selanjutannya. Berarti seperti itu. ada layanan-layanan yang harus dilakukan koordinasi Betul. sebelumnya dulu, baru Siap. Bu Pian PSC ini bisa melanjutkan ya. Iya, betul Mas. Jadi memang tidak bisa semuanya. Mungkin kita ada kalau 1 sampai 5 mungkin PC 1 sampai 3 bisa menangani, 4 5-nya lanjutan. Mungkin seperti itu. Tetap kita pantau, kita kolaborasi. Mungkin kan seperti itu. Kalau di jalan nih kita sama damkar kota juga sering kolaborasi. Misalnya damkar nih ada warga yang ingin melepas cincin kayak lah biasanya yang kecil cincin. Mereka yang tim bantu melepasnya, evakuasi, kami dari PC membackup untuk apabila terjadi kelupaan atau apa. Nah, jadi kita saling bahu membahu Iya, ya bersama betul, dengan sama- mungkin organisasi masyarakat Betul, ya. Jadi seperti tidak itu, Pak. berjalan sendiri Iya. juga. PSC tetap ada kolaborasi, koordinasi dengan berbagai macam pihak. Nah, baik itu dari damkar, mungkin dari dinas yang biasanya BPBD BPBD juga biasanya. salah satunya. Iya, betul. Nah, mungkin itu kawal sehat berataan terkait dengan PSC itu sendiri. Nah, untuk pelayanan PSC, apabila Bu Pian memerlukan terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Nanda dan juga Mas Arif, bisa melalui nomor hotline ya, Iya. nomor hotline 119 nanti diarahkan ke kota kita ya, Betul. atau bisa langsung menghubungi nomor WA yang sudah disebutkan oleh Mas Nanda tadi. Iya. Mungkin ada sedikit Kak pesan-pesan untuk kawal sehat kita berataan, mungkin dari Mas Sarip, kasihan si Dina. Kepalu Bandar dari mana? Tinggi.
Gugup saya gugup. Gugup kawal sehat berataan. Padahal si Din kada melihat kawal sehat kita nih. Oke, pesannya untuk seluruh kota Banjarmasin di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, jangan segan dan sungkan untuk menelpon 119 karena pemerintah kita sudah luar biasa mewadahi untuk kesehatan di Indonesia. Jadi jangan sungkan ataupun malu menghubungi 109, kami layanan 24 jam secara gratis. Dan siap ya Kak? Siap siaga melayani. Mantap jiwa. Oke, mungkin itu saja pesan untuk kawal sehat bertahan. Sekali lagi, ulun mengajak pian, misalkan kawal sehat ada yang mengalami hal-hal yang sudah disebut oleh Kak Nanda atau Mas Nanda tadi, segera hubungi PSC. Jangan langsung atau jangan berpikir bisa melaksanakan tapi tidak ada ilmunya, mereka yang ahlinya yang lebih tahu sebenarnya. Mungkin itu saja di episode diskusi bersama tenaga kesehatan kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa kawal sehat, supaya untuk memantapkan channel kita, jangan lupa di like, kemudian di subscribe dan di share terkait dengan informasi-informasi kesehatan yang sudah kami bagikan. Terima kasih kepada Mas Nanda dan juga Mas Arif dan juga kepada PSC Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin siap dalam menghadapi kesiapsiagaan apapun. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal sehat, sehat kotaku, Baiman Banuaku.